Iya, LMKN ini dibentuk untuk menjadi jembatan antara kepentingan pencipta lagu, pemilik hak cipta, dan hak terkait dalam hal ini penyanyi, pemusik, dan produsen fonogram, kepentingan hak mereka ini tersambungkan dengan pengguna Oh, supaya ketika menggunakan tidak terjadi pelanggaran hak cipta. ya. Disitulah fungsi LMKN. Tarif kita itu kalau dibanding dengan negara tetangga saya dengan apa namanya Singapura, kita yang Malaysia. paling iya dari Malaysia dan Singapura kita paling rendah. Oke, terima kasih nih Pak Dharma, Ketua LMKN. Iya. Benar ya, Ya. LMKN. Singkatan dari apa, Pak? Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Ya, yang ini, kolek royalty performing rights itu. ya, yang lagi heboh nih ya. Dan Pak Pascal, dari mana, Pak? Dari Play Up. Play Up ya. Nanti kita ada Pak John dari mana, Pak? LMKN, Komisioner Bidang Komisioner ya. Lisensi. Jadi kita akan bahas sedikit mengenai LMKN. Semoga ini bisa menjadi pencerahan buat teman-teman yang benar. Karena kita tadi baru acara temu dengan kurang lebih 60 pengusaha restoran dan juga bagian legalnya. Nah, ini yang jadi HP bawa legal loh, Pak. Iya, iya, Oke, bagus ya. kita mau bicara dulu mengenai policy dari LMKN seperti apa, Pak? Polisi dari LMKN itu sebagai penyelenggara untuk melaksanakan tugas yang diamanatkan dari konstitusi untuk menghimpun, mengelola dan mendistribusikan royalti. Ya, kita lakukan kegiatan collectingnya, kemudian kita mengelola dan mendistribusi kepada pemilik hak cipta maupun hak terkait, tentunya sesuai dengan aturan-aturan yang ada. Kami pun baru saja 2 hari berturut-turut ini melakukan kajian dan revisi terhadap tarif yang berlaku, dan kita akan melakukan juga pembicaraan dengan asosiasi pengguna karya cipta untuk mensinkronkan berbagai hal agar pelaksanaan undang-undang ini bisa berjalan dengan baik. Ya, Gitu. sebelum kita Pak John, ini sebenarnya gini, mereka itu menghargai Pak hak cipta. Iya. Dan mereka bilang, "Oke, kita mau bayar kok. Cuman nih kan situasi di ekonomi lagi sulit gitu kan. Semua lagi susah gitu. Bisa nggak itu ada special diskon atau gimana gitu? Kalau bisa dijelaskan oke, kalau nggak juga nggak apa-apa sih." Pak John menjelaskan sesuatu. Ya, itu mengenai tarif itu kan sudah ditetapkan di dalam peraturan menteri. Jadi mengikat. Ya, kalau hotel itu ya 2 juta untuk yang kamarnya di bawah 50 sampai 100 4 juta terus begitu ya terus. Nah, kalau restoran itu kan juga 120.000 per kursi. Itu untuk Per tahun. per tahun dan untuk penggunaan lagu sebanyak mungkin ya. Nah, kalau kita merasa perlu adanya pengurangan mengingat bla 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 ya, maka kita bisa mengajukan bahwa kursi yang efektif itu hanya terisi itu kita pukul rata adalah 70%. Ya. Nah, itu adalah batas kita bisa memberikan dispensasi. Ya. 70%. Jadi bayarlah 70% dari kursi yang tersedia. Gitu. Nah, kemudian juga kita bisa mendapatkan keringanan juga karena status kita yang adalah usaha kecil menengah, Ya. usaha mikro, maka kita bisa mengajukan permintaan juga. Nah, semua itu diajukan secara tertulis dan diberikan bukti-bukti alasannya. Nah, kan begitu. Nah, dengan demikian kita membayar itu bisa sekitar 60% dari yang seharusnya. Tapi Asal tidak dengan mengurangi membawa data-data 120.000 ya. karena 120.000 fix ketetapan menteri. Kalau kita diskonkan dari situ itu berarti melanggar peraturan menteri. Yang bisa didispensasikan itu adalah jumlah kursi yang efektif karena tidak mungkinlah tiap hari itu 100% terisi. Nah, itu ada keringanan-keringanan gitu. Dengan adanya keringanan-keringanan itu saya pikir mungkin masih
bisalah terbayar oleh usaha kecil menengah. Oke, ada pertanyaan nih Pak Dharma. Eh, Kalau kita mengajak penyanyi ya, nyanyi di kafe atau apa, kan dia nyanyi Pak. Itu bayar lagi atau bagaimana ya Pak Dharma? Yang penting kafe itu sudah bayar royalti dalam 1 tahun. Ya. Mau ada penyanyi-nyanyi di situ, mau siapapun main musik di situ, mau dalam 1 tahun pakai 1 juta, 2 juta, 3 juta lagu pun nggak ada masalah. Kalau Live dituntut, bilang berhadapan dengan LMKN. Ya. Misalnya gini Pak, saya Iya. penyanyi X nih, Ya. terus saya lagi ngopi di satu kafe, tiba-tiba dinyanyiin, saya tuntut tuh, kamu mesti bayar ke saya dong gitu. Terus kita mesti gimana nih si pemilik resto atau kafe? Bilang berhadapan, bukan hal ya, komunikasi sama LMKN. PMKN. Yang penting kafe itu sudah bayar royalti, Bayar royalti, ada sertifikat ada ya? sertifikatnya, Oh. gitu. Jadi artinya kalau sudah beres semuanya, Iya. ini dapat sertifikat, siapapun yang datang membawa nama LMKN suruh berurusan dengan LMKN. Iya, iya, Mau penciptanya, mau iya, penyanyi atau siapapun lah gitu ya. iya. Ya. Oke, Karena ditulis dalam undang-undang pemilik hak cipta maupun hak terkait ketika ingin mendapatkan hak ekonominya, ya harus melalui LMK. ya. Iya. Dan seluruh LMK itu dia terkoordinir one gate policy melalui LMKN. Oke, Gitu. paham. Ya. Simple kan. Nah, ini kan sebagian dari teman-teman kan bilang, aduh ini mahal, ini begini-gini. Sebenarnya kita ada solusinya nih. Coba kita mau dengar dari Pak Pascal. Apa solusinya, Pak? Oke, jadi sebenarnya dari Play Up kita memang sebagai pemutar latar musik atau background music yang memang resmi dari LMKN. Berartian setiap lagu yang kami putarkan itu memang lagunya sudah legal, sudah mendapatkan make available rights dari para content ownernya. Nah, solusi yang kami berikan mungkin kami ingin membayar nih, tapi kan rasanya masih berat. Nah, kami memberikan solusi dengan mengizinkan tempat bisnis tersebut mengizinkan kami memutarkan audio ads atau iklan audio. Jadi kami selipin satu lagu, satu iklan, atau bisa diatur 2 atau 3 lagu, satu iklan. Jadi semuanya based on cloud dashboard, memilih lagu, lalu memilih jenis iklan yang kita izinkan. Nah, nanti dari revenue iklan tersebut, revenue-nya kita bagikan kepada pemilik tempat. Sehingga pemilik tempat bisa membayar ke LMKN. Dengan kata lain, kami mencarikan uang dari advertising untuk membayar LMKN dan juga setiap biaya-biaya yang dikeluarkan dari subscription fee dan lain-lainnya. Jadi solusi dari kami seperti itu, sehingga pemilik tempat nggak usah pusing lagi, aduh kayaknya bayarnya mahal nih. Ya udah, selama kamu mengizinkan tempat kamu diputar audio ads, kita cariin uangnya untuk membayar LMKN. Sehingga setiap brand yang membayar iklan di tempat tersebut secara tidak langsung sedang mendukung musisi Indonesia juga, karena dia membayar LMKN-nya untuk performing rights yang kita bayarkan ke LMKN. Seperti itu solusi yang diberikan oleh Play Up. Oke, Pak Dharma, ini kan semua pencipta terutama ya, itu kan dia harus mendapatkan royalti kan. Iya. Saya dengar kita ini yang termahal kali ya di luar negeri, atau gimana Pak? Enggak. Saya pastikan tarif kita itu kalau dibanding dengan negara tetangga saya dengan Singapura, kita yang Malaysia. paling dari Malaysia dan Singapura kita paling rendah. Paling rendah ya Pak ya? Paling rendah. Oke, jadi sebenarnya walaupun paling rendah masih bisa dinegosiat ya Pak John bilang, kalau ada alasannya Pak ya. Ya. Iya. Dan kan mereka bilang bangku itu kan Jumat, Sabtu, Minggu mereka terisi 70-80%. Ya. Tapi Senin sampai Kamis terutama itu zong gitu. Nah ini kan kurang lebih yang mungkin Kita bisa toleransi lah 70% toleransi, kita ya, anggap ya. efektif. Oke, nanti itu bisa dibicarakan detail. Ya. Nah jadi artinya sebenarnya kita ini yang termurah ya Pak ya. Iya. Gini Tapi Pak, rasanya mahal ya Pak. gini Pak. Ya. Kalau ada pertemuan-pertemuan di luar negeri, mereka itu bertanya, loh bagaimana kalian bisa menyejahterakan Musisi. Musisi. para pencipta dan musisi itu kalau kalian cuma menarik sedemikian Ya. dan juga itu dari potensi yang harus membayar itu mungkin hanya sekian persen, tak sampai 10% yang bisa tertagih. Ya, ya. Jadi Yang sekarang kalau ini, semua ya, bayar
bisa triliun, tetapi ini cuma kami hanya 77 miliar satu tahun, kecil sekali. Di Malaysia yang berapa? 1,5 triliun Malaysia. 1,5 Satu Satu tahun. tahun. Di kita 70. Kita 77 miliar. Iya. Setahun. Karena begitu banyak yang walaupun sudah tahu harus bayar, tapi kalau bisa nggak bayar lah. Wah terlalu mahal. Jadi selalu ada alasan. Sebenarnya harga itu ya seperti kata ketua tadi, memang sudah lebih murah karena waktu dibandingkan dalam penyusunan tarif lebih di bawah daripada Malaysia. Begitu. Oke, yang terakhir nih kesimpulan dari masing-masing. Sebenarnya tujuan LMKN itu selain mensejahterakan musisi ini sebenarnya apa sih? Karena ini jadi gonjang-ganjing di media karena tidak mendapat akurasi informasi nih. Mungkin dari ketua dulu deh. Iya, LMKN ini dibentuk untuk menjadi jembatan antara kepentingan pencipta lagu, pemilik hak cipta, dan hak terkait dalam hal ini penyanyi, pemusik, dan produsen fonogram. Kepentingan hak mereka ini tersambungkan dengan pengguna supaya ketika menggunakan tidak terjadi pelanggaran hak cipta. Disitulah fungsi LMKN. Kita sudah menjalin kerjasama dengan Badan Nasional Sertifikasi Profesi untuk juga petugas-petugas kita itu bersertifikat dan membawa surat tugas dari LMKN. Jadi kalau ada yang palsu-palsu datang mengatasnamakan, tanya, you punya surat tugas mana, ID card-nya mana. Dan bayarnya hanya satu rekening LMKN. Tidak boleh kasih uang cash. Tidak boleh. Gitu. Jadi fungsi LMKN tadi itu untuk menjembatani kepentingan tersebut supaya tidak terjadi pelanggaran hak cipta dan hak-hak dari para pemilik hak cipta dan hak terkait itu terpenuhi dengan baik. Itu aja. Terima kasih nih Pak Dharma sudah hadir di Saya acara mau podcast ya. ini, Silakan siapa Pak Jo. tahu ada informasi-informasi lanjutan yang dibutuhkan. Itu bisa menghubungi saya langsung. Ya. 0812 192 7753 0812 192 7753. Segala informasi terkait dengan royalti bisa di WA ditanyakan di nomor itu, segera akan dijawab. Ya, supaya nggak terjadi Ya, gejolaknya. Sekarang gejolak di atasnya bener, di bawahnya wah ini Ya. ini yang kita mesti harap telepon ke Pak Jon karena Pak Jon juga Ya. SH ya, Iya. legal juga ya, jadi bisa mengatasi. Yang terakhir dari saya di bidang lisensi lisensi ya. yang mengurus pembayaran royalti dan izin lisensi. Ya, oke. Kalau ada pertanyaan bisa menghubungi Pak Jon. Tadi nomor teleponnya sudah disampaikan. Yang terakhir dari Pak Pascal, yang bisa membuat orang itu hatinya tersenyum, Pak. Kalau situasinya ekonomi bagus, semuanya oke, sebenarnya mereka nggak keberatan, Pak. Karena itu harus dibayar, betul ya, Pak ya? Dan kita termurah ya. Tapi karena situasi seperti ini, Pak Jon sudah jelaskan, dan Bapak solusi nih sepertinya. Silakan Pak, statementnya Pak. Oke, jadi solusi dari PlayUp sebenarnya kita membantu supaya penerimaan royalti itu kembali bisa didistribusikan tentunya dengan baik, karena setiap lagu yang diputarkan oleh PlayUp kita akan kasih log sheet-nya itu kepada LMKN, sehingga LMKN bisa mendistribusikan sesuai dengan lagu yang memang diputar kembali. Nah, tetapi kembali pertanyaan tadi, apakah terlalu di kemahalan, gimana cari uangnya nih, kan bisa lagi nggak bagus. Nah, PlayUp memberikan solusi yang tadi saya katakan bahwa kita bisa mencarikan uangnya untuk membayar LMKN dengan memberikan izin kepada PlayUp untuk bisa memutarkan iklan di tempat tersebut. Jadi ini kesempatan bisnis juga untuk para pemilik usaha yang mau putar lagu tapi ada iklannya. Ntar cuan buat iklannya itu, revenue-nya kita akan bagi kepada mereka supaya nggak pusingin cari uangnya lagi, membayar ke LMKN, kita yang bantu juga pengurusannya, tetap bayar ke LMKN, tapi kita carikan uangnya. Itu solusi dari PlayUp. Jadi kalau mau tinggal nanti menghubungi kami di www.playup.id. Jadi silakan ke situ, nanti daftar, kami akan hubungi, lalu kita bicara bisnisnya seperti apa. Diulang Pak. Jadi untuk menghubungi kami di www.playup.id, playup.id.
id. Di situ nanti kita bisa ngobrol, nanti masukkan jenis usahanya apa, berapa banyak, lalu akan ada staff kami, tim kami akan ngobrol untuk cari solusi bersama-sama supaya bisa mendapatkan keuntungan dengan memutarkan musik. Oke, terima kasih. Hari ini seru banget. Mereka komplain, hari ini mereka sudah mereda. Bahkan salah satu pentolan ya, Oh, ya, iya. pentolan di PRI juga tanya A, B, C, Pak. Oke, salaman Dijawab. dia pulang. Langsung dijawab. Mudah-mudahan ini jadi solusi buat teman-teman Iya, semua ya. iya. Jadi bisa lebih jelas dan lebih clear. Iklim usaha harus sejuk. Iya. Betul. Pengusaha dapat cuan banyak, pasti bayar royalti. Iya. Oke, terima kasih Oke. Pak Dharma. Terima kasih banyak Pak ya. John. Terima kasih, Pak. Pak Pascal.